Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Arif Rahman Hakim, NIM 085 dari Prodi TI 19B, akan mensimulasikan dan mempraktikkan praktikum ke-8 dan ke-10 atau selanjutnya aja, yaitu FTP server sama eh, mail server. Untuk yang FTP server, FTP yaitu File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Nah, ini digunakan untuk upload, download, atau mengunggah atau mengunduh file ke komputer melalui server ya. Kalau ke mengirim ke file komputer yang namanya download, mengunduh. Kalau ke server atau mengirim ke server yang namanya upload atau mengunggah. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data. Nah, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik yang biasanya menggunakan LAN kabel atau RJ45 ini. Sejarah singkat FTP sendiri, sebelum membahas mengenai sejarah FTP ya, kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Nah, pada sejarah internet, kita tahu telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network. Nah, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Nah, standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971 ya, 1971. Bahkan sebelum TCP IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Nah, gitu. Protokol FTP yang digunakan untuk standar ini disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Langsung ke cara kerja, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer atau user komputer ini adalah kita memasukkan username dan password yang telah diset untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunggah ataupun melakukan tindakan lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan kita lakukan. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP lain terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Berarti kita harus menghubungi FTP server dulu. Bisa nanti di resolving ini Pak IP FTP-nya menggunakan DNS yang telah kita perhatikan sebelumnya. Nah, jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan sebagai mengunduh data, mengunggah dan sebagainya. Aplikasi FTP klien banyak ya. FileZilla FTP klien, nah terus WinFTP, GFTP. Nah, untuk di Cisco perintah dasar FTP ada banyak nanti. Bisa kita lihat di help command prompt-nya. Ataupun di sini dijelaskan ada FTP untuk menghubungi server, terus caranya FTP spasi alamat server bisa dengan alamat DNS yang telah kita set di DNS server, terus melihat directory server dengan dir, terus mengupload atau mengunggah ya dengan put nama file yang telah kita buat atau yang ada di komputer, terus diantar nanti unggah ke FTP server. Untuk mendownloadnya kita tinggal get, cari nama filenya dengan ekstensinya, misal nama filenya txt ya atau teks, berarti txt teksnya .txt gitu, get text.txt. Untuk keluar dari FTP server atau logout di Cisco dengan quit.
Nah, untuk mail server sendiri yaitu mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau custom, atau bisa menggunakan domain email bawaan sendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi email sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Bukan hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Ada juga web mail server, adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dan dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika kita membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Yang paling penting adalah di protokol email ini ya. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Nah, perbedaan dari ketiga protokol ini, kalau SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email kita. Biasanya port defaultnya ada 25, port tanpa enkripsi. Nah, ini rawan diretas. Dan ada port 426. Port ini SSL atau aman ya, atau TLS, nama lain dari SMTPS. Kalau POP3 yang tadi Post Office Protocol versi 3, ini adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal. Nah, ini berbasis aplikasi seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Jadi ini tidak membebani server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila kita mengakses ya akun email yang sama dari perangkat berbeda, ini sangat merekomendasikan untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi kalau perangkat kedua tidak memenuhi email, sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda atau diunduh. Portnya ada port 110 atau tanpa enkripsi, dan yang aman yaitu port 995, port SSL atau TLS. Nama lainnya POP3S, secure. S ini secure. Nah, ini ada kekurangan kelebihan. Kalau IMAP, Internet Message Access Protocol, seperti halnya POP3, juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dari cara kerja. IMAP adalah proses protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal email
yang dikirim ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server, dan pada protokol email lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan Web3. Dalam email disimpan di server. Ketika kita akan mengecek mail, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan mail, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Ini merugikan karena merugikan server ya, membebani server. Terus port email defaultnya ada 143 yang tanpa SSL atau TLS, dan yang port 993 yang secure, namanya IMAP S. Nah, kelebihan menggunakan IMAP dan kurangannya ada sini. Terus langsung ke praktikum saja. Skenarionya tidak jauh beda dari skenario yang kemarin. Hanya saja ini ditambahi FTP server dan mail server, dihubungkan ke switch, lalu dihubungkan ke router 3. Oke, kita akan pindah ke Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu project sebelumnya. Ntar, mana ya? Nah, yang ini. Kita tambahkan server. Ini untuk FTP dan yang satunya untuk mail. Kalau sudah, kita butuh switch juga. Ke sini. Nah, koneksikan router, switch, terus web server. Ini untuk FTP, belum saya rename. Terus mail FTP, ini mail. Gini. Kita cek satu-satu lagi. Ini IP-nya 1. Ini harusnya 2. Bentar. 3. 2. 55. Sound. Gateway-nya 3. 3. Untuk yang mail server, IP-nya menggunakan 4 karena yang 3 sudah dibuat gateway. Kalau sudah, kita cek ping dulu ke ketiga server ini yang telah kita modifikasi dari misalkan PC4 aja. Command prompt ping 3 1. Bentar. Nah, sudah connect untuk yang web server. Sekarang untuk yang FTP harusnya bisa sih. Bentar. Nah, sudah bisa. Yang ketiga terakhir yaitu mail server. Nah, sudah bisa semua. Selanjutnya, bentar, saya agak lupa. Skenario-nya gini. Biasa buatlah skema jaringan seperti kita praktek FTP dulu. Kalau FTP kita pertama kali
ke FTP server, terus service, terus FTP ini ya. Masukkan username, ini diinputkan. Oh, pastikan servisnya dalam keadaan on ini. Terus misalkan username admin, passwordnya sama gitu. Terus full permission, word, read, delete, rename, list. Terus kita add. Nah, kalau sudah, kita buat resolving IP FTP-nya di DNS server. Pergi ke DNS server, service, DNS. Nah, terus name, misalkan apa ya, FTP gitu aja. .com. Addressnya IP dari FTP server 2. Add. Tambahkan lagi cname www.ftp.com, terus namanya ftp.com. Nah, kita tes lewat laptop aja, lewat laptop, command prompt ns lookup ftp.com. Apakah bisa? Bentar, kita tunggu. Request timeout, kita coba lagi. Nah, sudah terjawab. Biasanya kalau pertama kali connect, dia menemukan masih broadcast ARP-nya untuk setiap device ya. Terus kita ns lookup www.ftp.com. Apakah bisa? Oh, ada, bisa. Ini aliases ftp.com. Jadi DNS-nya sudah bekerja ya. Selanjutnya kita akan membuat file dari PC1, kita kirim ke FTP server, terus kita unduh dari misalkan PC6 atau smartphone. Gampang lah. Untuk membuat file, tab pergi ke tab desktop. Terus ini ke text editor, karena hanya bisa mengirim teks di Cisco. Kita masukkan apa ya, tes kirim file dari PC1. Kita save dengan Ctrl S juga bisa. File name-nya teks PC1 gini aja, terus oke. Untuk mengecek apakah sudah tersimpan di PC1, kita ke command prompt terus dir. Nah, ini kan ada yang file yang kita buat tadi, teks PC1. Kalau sudah, kita upload ke FTP server. Caranya adalah dengan FTP untuk kalian yang pengen melihat komen apa perintah apa aja yang ada di FTP, kita dengan cara FTP tambahi ini ya, tanda tanya. Bentar, FTP dulu, saya lupa. FTP ftp.com gini. Nah, dan terus kita masukkan username dan password yang sudah kita set di FTP server. Kalau sudah masuk, baru help aja, help gini. Nah, ini ada
perintah-perintah, ada cd, ada delete, dir, get, help, passive, put, bwd, quit, dan rename. Untuk mengunggah kita gunakan put atau ya put dulu. Put nama filenya ini teks pc1 .txt. Jangan lupa untuk menyertakan ekstensinya, terus enter. Nah, kalau sudah successful ini transfer complete, berarti sudah bisa. Gimana caranya kita mengecek dengan dir? Nah, ini bawah sendiri ada file yang sudah kita upload, terus kita quit dari FTP. Quit. Nah, sudah. Terus kita download melalui smartphone. Kita pergi ke desktop, terus command prompt FTP kita pakai yang www.ftp.com. Nah, sudah connect, terus masukkan username sama passwordnya. Untuk memastikan kita dir dulu lagi. Nah, ini ada file yang akan kita unduh dengan cara get text pc1.txt, enter. Nah, sudah komplit, kita quit. Terus kita masuk ke C ini di dir, kita cek. Nah, sudah di download. Nah, ini ada teks pc1. Terus caranya membuka, kita keluar, membuka text editor, terus Ctrl O. Nah, ini ada teks dari pc1, kita buka. Oke. Nah, yang kita buat, teks yang kita buat tadi isinya kan ini, teks kirim file dari pc1. Nah, FTP sudah sukses ya. Kita pindah ke mail server. Mail server kita cek lagi IP, terus subnet, gateway, udah benar semua. Selanjutnya pergi ke service, pergi ke email, terus pastikan on semua, SMTP sama POP3 nya. Kita buat domain name, misalkan email.com. Nah, set dulu, kita masukkan user atau buat user, misalkan user 1 dengan password simpel aja lah, 11223344. Nah, kita klik tambah untuk menambah ini passwordnya. Kita buat lagi user 2, samakan aja passwordnya biar nggak bingung. Terus kita tambah. Kalau gini sudah selesai semua, kita pergi ke DNS server. Ke DNS server, terus kita record ininya IP dengan nama email.com, IP dari mail server. Nah, ini terus add. Sudah selesai, kita coba koneksinya dari DNS server ke dari PC5. Desktop, command prompt, terus ns lookup email.com. Nah, langsung terresolve. Selanjutnya kita buat emailnya. Nah, ini dari PC5 aja. Kita configure mailnya, username nya user 1, terus email addressnya misalkan user 1 email.com. Nah, incoming mail server tadi kan domain mail servernya email.com, ini juga email.com. Mudah-mudahan bisa ya. Username user 1, terus passwordnya tadi 11223344. Terus kita save. Bentar, kita minimize, kita configure mailnya PC laptop aja. Laptop
untuk user 2-nya. User 2@email.com. Incomingnya tadi email.com. Username user 2 tut 233 44. Bentar. 123 nah maaf ya, gak lupa save. Kalau sudah, kita minimize lagi, kita PC5 tadi kita compose, artinya kirim email ke user 2 email.com. Subjeknya hai aja, hai, kirim email dari PC5. Bismillah, send. Nah, kalau sudah di minimize lagi aja, masuk ke laptop tadi, terus kita receive. Nah, alhamdulillah sudah masuk ini email dari PC5. Bisa kita reply atau balas. Oh iya, sudah kita diterima. Sukses. Gini, send. Minimize lagi, masuk PC5, kita receive. Nah, ada replyan. Oh, sudah minimize. Tak reply. Alhamdulillah. Send. Wah, ini keseruan seru sendiri saya. Receive. Nah, ini ada replyan. Mungkin cukup itu saja untuk praktikum FTP dan mail server yang bisa saya praktikumkan kepada kalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.